Masalahnya presidennya tidak pro kepada pengendalian rokok. Ini pengakuan Menteri Kesehatan yang sekarang kepada saya. Saya udah beberapa kali menyampaikan ini ke Pak Presiden. Tapi tiap saya sampaikan urusan rokok langsung mukanya cemberut. Dan di istana itu menurut Pak JK ini lobby rokok di istana itu kuat sekali. Cukai rokok. Jadi harus keseimbangan kata pemerintah antara kesehatan, penerimaan negara dan lapangan kerja. No, industri-industri besar itu ngelobi saya juga. Gitu. Oh ya. Lengkap gitu. Mereka bilang apa, Bang? Minta abang apa? Yap, membela lah kepentingan mereka. Oke. Makan siang gratis, bansos. Itu satu formula untuk seluruh Indonesia. Memangnya makan di Papua bisa 15.000. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Bocor Alus Politik bersama gue, Raymond Desrikang. Saya, Francisca Kristirasana, nggak pakai iyo pagi ini. Dan ada tamu spesial kali ini karena iya. kita kedatangan Bang Faisal Basri. Kenapa kemudian kita ada tamu spesial? Karena Bocor Alus Politik kali ini bekerja sama dengan teman-teman dari Koalisi Pemerhati Kesehatan Publik. Kita akan membahas berbagai hal terkait dengan isu-isu kesehatan publik ya Bang dan iya, penting ya Bang penting banget karena kita ingin fokus satu soal bagaimana pengendalian makanan berpemanis gitu kan, kemudian juga bicara soal pengendalian tembakau juga, dua isu yang sangat penting yang tentu saja kita harapkan pemerintahan baru nanti siapapun jadi lah ya. PR ini kan. Jadi ya siapapun itu akan jadi PR besar gitu kan, dan apalagi isu-isu kesehatan juga jadi salah satu concern penting oleh para pasangan calon presiden dan wakil presiden yang baru itu Bang dan Cak gitu. Ya. Mau main apa kita hari ini? Tunggu dulu. Ada pesan-pesan untuk membaca. Untuk mendukung jurnalisme berkualitas, teman-teman bisa membaca majalah Tempo di link di deskripsi di bawah ini. Oke, siap. Sudah kita sebut tadi Cak dan Bang kita akan membahas dan mengelaborasi tentu saja ya dengan Bang Faisal terkait dengan satu pengendalian makanan dan minuman berpemanis dan juga pengendalian rokok atau produk-produk tembakau. Mungkin kita mulai dari yang pertama dulu kali soal makanan dan minuman berpemanis ya Bang ya, karena isu ini lagi rame-rame juga, lagi anget-angetnya dibahas karena ada penerapan cukai minuman berpemanis tahun 2024 begitu kan, sedang berjalan begitu dan progresnya ongoing lah begitu. Nah, ke Bang Faisal, sebenarnya apa pentingnya sih Bang menerapkan cukai atau kebijakan untuk makanan dan minuman berpemanis ini dikaitkan dengan isu-isu kesehatan? Karena kita tahu ya produk itu menimbulkan berbagai masalah kesehatan, obesitas salah satunya. Berperisa gitu, berperisa ya. Ada sodanya juga gitu-gitu. Saya ingin background dulu. Mamin ini kita singkat aja Mamin ya. Makanan minuman. Makanan minuman. Mamin ini kan industri. Nah, peranan industri itu sedang turun terus. Tinggal 18%-an. Sepertiga dari industri itu disumbang oleh Mamin. Sepertiga, oke. Sepertiga. Saking tidak diversify-nya industri kita itu. Jadi industri yang berkembang cuma Mamin gitu. Dan segala rupa, kalau dulu ya industri-industri itu tidak nawarkan yang berperisa gitu, misalnya air mineral aja sekarang mau berperisa semua, karena barangkali mereka tahu ya
hanya dengan meminum yang manis lah, manisnya kehidupan itu langsung bisa dirasakan. Betapa pahitnya hidup di Indonesia. Dan yang mengerikan lagi, kalau saya lihat itu, katakanlah pemanisnya semua dari gula ya. Gula tebu, cane, sugar, dan saudara-saudaranya. Saya belum punya data 2023. Dalam 4 tahun terakhir sampai 2022 ya. 22, 21, 20, 2019. Sedemikian meningkatnya luar biasa itu produksi mamin. Ya. Indonesia itu udah menjadi pengimpor gula terbesar di dunia. Terakhir tahun 2022 6 juta ton. 6 juta ton. 6 juta ton. 2014 anggap aja belum Pak Jokowi kan. Pak Jokowi kan baru 2 November kan. Oktober ya. 3. Jadi dalam 3 juta. 8 tahun naik 2 kali lipat. Jadi kita nih kepung nih sama manis-manis. Alarm ya buat kesehatan ini. Nah, kita sudah banyak stunting. Pertumbuhannya jadi kuntet gitu kan istilah populernya. Kuntet atau tengkes. Udah kuntet, ada yang obes. Tapi dua-duanya tidak sehat gitu kan. Jadi, ingat loh, ujung tombak untuk mewujudkan generasi emas. Ya yang sudah lahir sekarang, balita sekarang lah yang masa produktifnya nanti di 2045 kan. Usia mereka 45 sampai 50 kan. Nah, kalau kualitas kesehatannya parah dan menimbulkan komplikasi lain, bisa jebol BPJS-nya. Karena mereka masih miskin. Nah, itu kan pemerintah sekarang kan sedang berupaya untuk menangani itu, salah satunya dengan penerapan cukai ya. Nah, mungkin aku mau tanya ke Abang gitu. Seberapa efektif sih ketika penerapan cukai itu diterapkan untuk mamin itu tadi akan mengurangi dampak satu konsumsinya tentu saja, terus kemudian secara berjenjang kemudian mengurangi dampak kesehatannya begitu. Dan ya ada tambahan background sedikit Bang Faisal ya dari temuan teman-teman CISDI bahwa sambil aku baca ya bahwa penerapan cukai ya MBDK itu yang bisa menaikkan harga sekitar harga produk sekitar 20% itu bisa menurunkan tingkat konsumsi sekitar 17,5% dan itu kan signifikan ya untuk menurunkan konsumsi gitu. Ya, itu kan indikasi inelastik. Jadi kalau penurunan harganya lebih rendah daripada kenaikan cukainya 17 versus 20 inelastik kan. Jadi sampai level tertentu bodoh amat mahal juga gue beli gitu. Kenapa? Kalau saya sederhanakan kan 1% kenaikan cukai hanya menurunkan 0,1%, 0,7 kan, jadi kecil banget gitu efeknya. Oleh karena itulah problemnya ini 20% itu nanti 20% naikkan cukai, 17% penurunan pembelian. Price elasticity of demand itu magnitude-nya harus diperbesar. Tapi secara berkala menurut saya itu bagusnya let start gitu. Jadi sudah ada jadwal yang mengikat. Jadi 2024 mulai berapa? Kemudian 2025 naikkan terus. Target 5 tahun dulu lah ya, kalau kelamaan pemerintahnya udah ganti barangkali 5 tahun, bagusnya sih 10 tahun, sehingga apa? Industri bisa mengantisipasi. Kemudian yang kedua kita lihat
instrumen secara teori dan banyak studi, instrumen yang paling efektif untuk menurunkan konsumsi barang yang kurang elok, ini kan BEPS istilah ekonominya, ya, bukan barang normal, ini BEPS, tergolong BEPS. Itu adalah harga memang. Yang bikin orang kapok adalah harga. Efek. Nah, tapi kalau dikenakan tarifnya kecil, misalnya dikenakan 5% saja. Ini aja ya, arbitrary saja, 5% saja tidak akan efektif. Ya, jadi dia baru efektif kalau udah mahal ya gitu. Kalau naiknya cuma 2%, 3%, itu nggak bakal kapok. Nah, Bang, aku mau masuk dari situ. Artinya, apakah kemudian dengan penerapan kenaikan itu yang ya mungkin kita katakan setengah hati begitu, Bang, ya, cuma sedikit-sedikit sehingga orang menjadi nggak kapok untuk mengkonsumsi. Apakah ini juga pasti berkaitan dengan itu tadi, ketergantungan pemerintah terhadap industri manufakturnya? Abang tadi bilang 1/3 dari industri manufaktur kita ditopang oleh makanan minuman. Ketika ada manufaktur non migas, manufaktur non migas gitu kan, ketika ditopang oleh industri itu dan ada kebijakan yang kemungkinan berdampak kepada pendapatan atau operasional industri itu, tentu saja pemerintah nggak mau dong ini terjadi gitu. Nah, pasti ada dua constraint itu, Bang. Satu kesehatan, satu masalah ekonomi. Nah, menurut pemerintah mana sebenarnya yang masalah dengan pemerintah itu hampir selalu satu instrumen tujuannya banyak. Nggak bisa. Satu instrumen ya tujuannya satu. Jadi fokus gitu. Seperti kita panah. Gitu. Sasarannya di target sana kan, yang bulat kecil itu. Nah, jadi maaf kalau saya yang sudah nyata nih ya, sebagai bukti gitu pemerintah begitu. Cukai rokok. Jadi harus keseimbangan kata pemerintah antara kesehatan, penerimaan negara dan lapangan kerja. Nggak bisa. Tujuannya kesehatan. Karena kesehatan menciptakan kualitas manusia yang lebih baik dan itu yang akan meningkatkan produktivitas ekonomi. Jadi saya kalau bertemu dengan teman-teman keuangan sampai detik ini masih begitu. Oleh karena itulah akibatnya apa? Kenaikan cukainya dipirit-pirit gitu. Kentang ya. Akibatnya apa? Akibatnya jumlah orang yang merokok masih terus bertambah. Nah, itu kan artinya nggak kapok kan, karena itu parsial. Karena apa? Ingat loh Mas, penerimaan negara dari rokok ini, dari cukai saja tahun lalu itu 213 triliun. 213 triliun. Sementara penerimaan laba BUMN di APBN udah sampai 50. Jadi kalau mau penerimaan negara, BUMN-nya disulap aja pabrik rokok semua. Bang Faisal, tapi soal cukai tadi ya, ini kan memang rencana atau wacana ini sudah dari 2016 dan sekarang baru akan terwujud di 2024. Berarti kan ada proses yang sangat panjang. Apa sih yang menyebabkan proses ini sangat panjang begitu ya? Apakah memang sebegitu masifnya misalnya intervensi industri ya terhadap pemerintah? Karena tadi sudah disampaikan di depan bahwa memang ini penerimaan yang sangat besar. Karena saya kok hampir yakin gitu, ketakutan goncang kontributor 1/3 dari industri manufaktur non migas ini. Hampir 1/3, sekitar 1/3 gitu. Nah, saya rasanya wajib untuk menyampaikan. Jadi industri Mamin ini merasa belum pasti gitu. Kalau saya berperisa stevia apa gitu-gitu, apa definisinya ini, jangan ngambang gitu. Dan berikanlah insentif bagi mereka
untuk yang pindah gitu kan. Kasih insentif karena yang terbaik sebetulnya insentif ya. Kalau kamu mau pindah ke yang baik, barang baik gitu, tak kasih insentif deh. Itu yang win-win begitu ya. Nah, tapi ada pelaku-pelaku besar memang yang juga ini saya mengakui harus terus terang. Industri-industri besar itu ngelobi saya juga. Gitu. Oh iya. Lengkap gitu. Mereka bilang apa, Bang? Minta abang apa? Ya, membela lah kepentingan mereka. Oke. Ya. Tapi kan syukur teman saya kan teman-teman CISDI gitu. Oke aja. Tapi saya concern memang, saya sadar betapa pentingnya mereka. Tapi jangan ditakut-takuti. Sebetulnya kan bukannya sedemikian besarnya peranan Mamin ini, tapi karena industri lain tidak berkembang gitu. Jadi dia kontribusinya naik karena yang lainnya tidak ikut berkembang. Gejala dini deindustrialisasi itu kan, itu yang terjadi. Tapi apa saja yang harusnya, misalnya ya makanan dan minuman tadi turunannya apa saja yang harusnya kena cukai atau produk-produk apa saja? Yang sudah kan rokok dan alkohol ya. Ada satu lagi saya lupa lah. Pokoknya kan kalau konsumsi satu barang itu dianggap atau barang dan jasa sebetulnya dianggap buruk. Jadi tujuan cukai kan mengendalikan konsumsi. Nah, dari itu mengendalikan konsumsi otomatis kalau konsumsinya turun, dia produksinya turun. Tapi kan pemerintah ini kan terpecah belah. Jadi Kementerian Perindustrian masih punya roadmap bagaimana meningkatkan produksi rokok terus. Bagaimana meningkatkan Mamin itu. Iya kan? Jangan ganggu-ganggu. Ya kalau kita petakan gitu kira-kira itu kan. Nah, industri Mamin ini ayahnya perindustrian. Nah, jadi di dalam sidang itu panjang juga gitu perdebatannya. Nah, berkaitan dengan itu tadi, Bang, pengenaan cukai terhadap barang dan jasa yang dianggap merugikan atau setidaknya dianggap berdampak buruk gitu ya, punya dampak buruk. Banyak orang kemudian kerap tertukar itu, Bang. Mungkin Abang bisa sedikit aja menjelaskan misalnya apa sih beda cukai dengan pajak gitu misalnya, yang banyak orang kemudian tertukar bahwa kenapa sih harus diberi cukai, apa bedanya sama pajak dan seterusnya gitu. Di dalam barang yang tidak disukai itu juga ada PPN kan sih. PPN. PPN-nya mau dinaikkan juga jadi 12% oleh 02 kan di debat-debat yang kita dengar. Ya memang paling lambat 2025 kalau saya tidak salah ya jadi 12. Jadi intinya kan kalau misalnya Menko Perekonomian lah ya, kalau betul-betul dia teknokrat akan melihat dia hitung kan, timnya itu akan hitung shortfall-nya berapa, tenaga kerjanya berapa, supaya bisa diantisipasi dan dicarikan jalan keluarnya. Misalnya akibat dari rokok mahal atau minuman mahal, orang nggak berproduksi, tenaga kerjanya di PHK, begitu ya. Nah PHK-nya berapa harus disiapkan kan, mekanisme untuk agar seminimal mungkin PHK-nya dilakukan, itu disiapkan dong masa transisinya yang model begitu. Jadi harus ada step-stepnya dalam public policy, karena tidak, feeling saya nih mengapa lama, karena berharap semua senang, semua pihak senang, pengusaha senang, masyarakat senang, pemerintah sedang. Tidak ada, ini bukan di surga. Pasti niscaya setiap kebijakan itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Diuntungkannya berapa, dirugikannya berapa. Nah itulah dimasuk dimensi politik. Kalau konstituen saya dirugikan, nah menterinya ngomong deh. Kalau menterinya dari partai gitu, itu yang bikin ribet. Nah biasanya diambangin. Harusnya kan presiden memutuskan, presidennya juga ya dari partai juga kan, barangkali lihat-lihat begitu, nah apalagi mau terpilih kembali misalnya gitu, itu pengaruh sekali. Itu
beberapa kebijakan itu banyak dipending zaman Pak SBY itu. Aku sedikit masuk ke pemerintahan baru nih Pak. Mereka punya kebijakan yang sudah digemborkan kemana-mana itu, makan siang gratis, susu gratis begitu, dan bahkan budgetnya sudah keluar tuh katanya 15.000 per porsi lah kira-kira. Nah, Abang melihat sebagai seorang ekonom menghitung juga ya dengan budget sebegitu, terus kemudian dengan komposisi menu dan kemudian produk yang diberikan, kira-kira apakah efektif dalam kerangka menekan konsumsi makanan dan minuman berpemanis itu? Kan kita tahu, misalnya susu gitu kita katakan ya. Kita melihat susu full cream gitu, ternyata kalau kita lihat komposisi ada gula juga. Dan gitu. Gulanya malah lebih banyak ya? Iya, malah lebih banyak gitu loh. Nah begitu. Nah mungkin Abang bisa sedikit memberi perspektif soal kebijakan baru ini. Ya kan beras sekalipun. Yes, ya. Kecuali beras brown sugar. Iya. Ya. Saya enggak pernah lagi makan yang beras biasa karena saya diabetes. Ya brown sugar yang harganya 4 kali lipat gitu kan. Nah, jadi ada pola kok, Mas. Kita lihat makan siang gratis, bansos, itu satu formula untuk seluruh Indonesia. Memangnya makan di Papua bisa 15.000, wong semua diimpor dari luar Papua. Ya kecuali saya mendukung kalau lokal. Idealnya kan sebetulnya konsumsi bukan hanya makan siang, mendorong konsumsi berbasis lokal. Jadi tidak bisa semua kebijakan itu satu instrumen buat seluruh Indonesia. Nah, tapi kita tahu apa di balik ini. Kalau 80 juta ya katanya 80 juta bisa dihitung kan? Pengadaan susunya berapa itu yang dibagi-bagi nantinya gitu. Kalau diserahkan ke daerah saya nggak dapat apa-apa. Harusnya kan daerah menunya diserahkan kepada daerah. Di Padang beda dengan di Jawa Barat kan. Padang harus ada dagingnya, ada rendangnya gitu kan. Kalau Jawa Barat lalaban dan ikan barangkali begitu kan. Nah jadi menurut saya segala kebijakan harus diotonomikan. Jangan lagi jadi sifat kebijakan-kebijakan ini menunjukkan cara berpikir pemerintah pusat itu semakin sentralistik. Apakah ini nanti akan membuka celah bancaan untuk ya mungkin permainan-permainan oligarki begitu, Bang Faisal? Misalnya dari catering gitu misalnya. Nanti cateringnya di drop dari pusat atau gitu. Impor gitu ya, impor susu karena kita kebutuhan susu gratis itu kan banyak. Daging juga impor kan. Daging juga impor, jagung juga impor, tahu tempe kedelainya impor, impor semua. Nah makanya serahkan ke daerah atau untuk mengembangkan menu-menu lokal gitu ya, disiapkan. Dan tujuannya apa sih? Tujuannya apa sih? Karena tujuannya meningkatkan gizi, gitu, meningkatkan gizi. Ya itu barangkali bisa dilakukan dengan menaikkan cukai berperisa, bukan tidak bergizi, malah negatif gitu kasarnya ya, tanpa harus. Kalau dia ini tadi makan siang gratis, tapi dia tetap pola konsumsi minuman berperisa ini jalan terus. Cancel out, nol efeknya. Sia-sia kan. Jadi oleh karena itu serahkanlah ke ahli gizi, ahli kesehatan, diformulasikan dulu gitu kan. Ini yang ngomong politisi begini, ya sinterklas yang di belakang kita tahu lah ya apanya. Tapi dari beban fiskalnya seperti apa nanti, Bang Faisal? Beban fiskalnya dahsyat itu kan, 80 juta kali 15.000, 15.000 sih menurut saya belum 4 sehat 5 sempurna lagi kan. Belum ditambah inflasi kan, inflasi segala macam. Ingat lo inflasi makanan 6%. 6%, oke. Terakhir ya. Kalau ini harus disesuaikan terus kan. Ratusan triliun kan, efektivitasnya bagaimana? Pemerintah pasti tidak sanggup. Kenapa? Pemerintah itu sebetulnya tidak punya ruang fiskal yang
Memadai ya. Memadai. 5% aja kira-kira. Semua udah mandatori semua, wajib semua. Bayar gaji, bayar bunga, pendidikan, tunjangan guru semua 95%. Jadi 5% itu untuk lain-lain. Kalau 5%-nya habis buat makanan ini, makan gratis ini, maka bansosnya harus diturunkan. Oke. Menarik. Oke, Bang. Nggak ada ruang. Siap. Mas, kalau saya boleh, Apa? pemerintah ini curang. Kenapa itu? Kenapa? Jadi dia mau menerapkan, kita dengar ya dari pemberitaan itu, oke, biayanya dipotong dari Dana bos. dana bos. Ya. Waduh, pertanyaannya, anak-anak jalanan yang tidak sekolah, gimana makannya? Jadi ruwet deh gitu ya, harus disiapkan. Makanya saya rasa diserahkan ke daerah. Ini yang jalan dulu, perisai ini yang udah nyata-nyata udah siap, udah dari 2016 itu. Oke. Iya. Di luar Mamin berperisai itu tadi cukai dan macam-macam, tadi udah kita singgung ya soal rokok ya. Ya, cukai tembakau atau produk produk tembakau gitu. Nah, Tempo udah berkali-kali menulis, Bang, soal bagaimana upaya pengendalian produk tembakau atau rokok itu sering menghadapi tantangan gitu ya. Tembok besar di depan gitu. Penyelundupan pasal, penghilangan pasal dan macam-macam. Nah, berulang kali begitu. Nah, apakah nasibnya atau efektivitasnya akan sama seperti Mamin berperisai itu yang sudah diterapkan, sudah ada cukai tembakau atau cukai rokok sekarang, tapi ya itu tadi dipirit-pirit sedikit-sedikit dan seterusnya, sehingga dampaknya juga nggak begitu terasa. Kalau pakai teori politik collective action dari Magnus Olsen itu, pengusaha rokok itu lebih terorganisir Kerjanya atau penggalangan aspirasinya. Kenapa? Pelakunya tidak lebih dari 10. Maksudnya tidak lebih dari 10 itu menguasai 90% pasar. Ada rumah tangga, tapi kan udah 90%. Nah, kalau Mamin ini Mas ribuan pelakunya. Jadi dia si rokok ini efektivitas lobbynya tuh lebih besar, gitu, lebih tinggi gitu, dan lebih efektif, karena dia berundingnya cuma dengan oligopoli kan. Kalau di sana kan kalau industri minuman ini cenderung macam-macam ya, persaingan sempurna, apa aja ada gitu kan. Istilahnya itu relevan marketnya ya kalau di persaingan itu. Nah, oleh karena itu dimanapun industri rokok hanya takut kepada pemerintah yang rasional, paling takut. Nah, pemerintah yang tidak rasional, yang pemerintahan yang bisa diajak kompromi, itu senang. Nah, sedihnya kita itu, ini ada kaitannya dengan pendapatan per kapita satu negara. Enggak. Negara-negara di Afrika karena mereka sadar betapa rokok ini adalah musuh generasi emas kalau di kita lah ya. Maka tidak dikasih ruang untuk bergerak leluasa. Boleh bergerak tapi tidak bergerak leluasa. Oleh karena itulah negara-negara di Afrika yang pendapatan per kapitanya masih jauh di bawah Indonesia, persentase orang dewasa yang merokoknya sangat rendah. Belasan atau bahkan kurang dari 10%. Indonesia tertinggi di dunia smoking rate-nya di atas 70%. Dan apatah lagi mereka sadar sekali yang bakal dituju nih, karena misalnya orang dewasanya sudah sadar, anak-anak diasosiasikan dengan macam-macam begitu ya, maka yang namanya bukan hanya dibikin mahal itu rokok, tapi juga
dibikin aturan yang sangat ketat, tidak boleh menjual di mana-mana, harus di satu tempat tertentu. Kemasan harus 20. Kalau di Indonesia kan kemasan 20, cukai naik misalnya jadi dari 20 ke 30 ribu misalnya. 30 ribu. Nah dia bikin halusinasi, nggak naik kok rokok. Dia bikin 10 batang harganya 15.000 misal gitu kan, jadi nggak naik gitu kan. Dan ternyata dari kajian saya pribadi, kajian kawan-kawan di kampus dan di berbagai tempat itu menunjukkan bahwa harga adalah faktor yang paling dominan dalam orang merokok. Bang, tapi sebenarnya menaikkan cukai rokok atau produk-produk tembakau itu sebenarnya tidak membahayakan kan bagi perekonomian Indonesia. Artinya kan sering berlindung di balik dalih itu kalau kita menaikkan kemudian turun dan sebagainya gitu. Mungkin Abang bisa memberi data atau perspektif bahwa kalau memang dinaikkan secara drastis, apakah membahayakan bagi perekonomian Indonesia, dan tentu saja kalau dari dampak kesehatan pasti akan besar kan, karena konsumsi akan turun begitu. Ada konsensus kecuali segelintir sekali gitu ya. Ada teman-teman juga yang wah ini kan rokok kretek warisan gitu-gitu ya. Ada tuh yang fanatik itu. Saya juga suka diserang oleh mereka. Semua apalagi dokter konsensus dunia bahwa rokok itu barang buruk, iya kan, barang buruk, dan oleh karena itu konsumsinya harus dibatasi, harus dibatasi. Jadi sadar semua. Oleh karena itulah maka dilakukanlah berbagai upaya gitu, dan kesepakatan dunia namanya kan FCTC, ya. Jadi kesepakatan untuk pengendalian tembakau. Hanya 4 negara yang belum ratifikasi. Ya. Salah satunya Indonesia. Politis. Waktu itu Profesor Suyudi udah Menteri Kesehatan, sudah sampai New York mau teken. Tiba-tiba dapat telepon dari presiden waktu itu, pulang. Siapa lagi yang menyuruh presiden? Memengaruhi presiden kalau bukan pabrik rokok. Nah, kalau kita menandatangani FCTC, pemerintah tidak boleh satu meja dengan industri rokok. Kemudian harus komit ya seperti PPATK-nya dunia ya, FATC ya, FTA ya, money laundering. Ini kan musuh bersama gitu. Jadi tidak ada alasan ini perekonomian akan goncang. Loh, sudah berapa puluh tahun kita berperang dengan rokok, sudah berapa puluh tahun. Kan ada mekanismenya transisi secara bertahap. Pemerintah juga tidak direkomendasi untuk bleng tiba-tiba orang tidak merokok semua, kan nggak begitu. Pertama yang harus dipastikan adalah kita lindungi anak-anak, karena perokok anak-anak naik terus, naik terus. Sekarang udah 9%-an, udah 9%-an. Perokok anak aja itu Bang? Perokok anak, di bawah 15 tahun, definisinya adalah anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun, itu sudah 9%-an. Padahal target RPJM Pak Jokowi 1 itu 5, sekian. Malah naik jadi 9. Target RPJM 2024 nih, akhir 2024 ini cuma 5. Enggak berani target yang lalu aja 9, 8. Itu turun jadi 5. Ini betapa parahnya itu. Alasannya saya sih penetrate terus ya ke teman-teman itu, nyadarkan tenaga kerja. Nah, kita bikin
uang dari cukai itu kita sisihkan untuk membina petani untuk pindah ke tanaman lain. Ada proses, kan nggak sekejap. Dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman non pemerintah, ya, lembaga-lembaga masyarakat itu di Jawa Tengah, dan hasilnya mereka semakin bagus pendapatannya. Omong kosong. Barang yang kita tanam baik ya hasilnya akan baik. Yang kita tanam jelek ya hasilnya akan jelek, tidak pasti dan macam-macam itu. Ya, berkaitan dengan isu ketenaga kerjaan tadi ya, Bang. Ini kan sering kali ya membenturkan antar kementerian ketika membahas soal pengendalian tembakau, termasuk soal peningkatan cukai rokok gitu. Nah, ini sebetulnya apa solusinya, Bang? Karena ketika Aliansi Jurnalis Independen Jakarta ya melakukan riset tentang pengendalian tembakau ini, mereka menemukan bahwa antar kementerian ini berantem sendiri ketika membahas ini, dan ada lobby-lobby yang masuk dari industri di balik kementerian-kementerian itu, begitu, Bang. Wajar, dan oleh karena itu ratas dipimpin oleh presiden, wajar. Karena konstituen tiap menteri kan beda-beda. Masalahnya presidennya tidak pro kepada pengendalian rokok. Ini pengakuan Menteri Kesehatan yang sekarang kepada saya. Oh, kapan itu, Bang? Waktunya saya lupa, tapi waktu sedang hangat-hangatnya pembahasan RUU Kesehatan. Omnibus Law Kesehatan. Jadi kami diundang, saya bertiga, Mas Agus Pambagio, Timbul, yang BPJS Watch ya, dan saya makan malam di rumah dinas di Widya Chandra. Kita ngobrol-ngobrol kesehatan secara umum. Di akhir menjelang akhir, kok agak aneh nih Pak Menteri, saya bilang salah satu ancaman kesehatan adalah rokok. Kok dalam undang-undang kesehatan ini tidak dimasukkan gitu kan. Aduh, Pak Menterinya geleng-geleng kepala gitu. Saya udah beberapa kali menyampaikan ini ke Pak Presiden, tapi tiap saya sampaikan urusan rokok langsung mukanya cemberut. Wah, kenapa itu? Saya menyerah. Iya. Bang, jadi wajar kalau berbeda kan, makanya kita punya presiden gitu. Nah, presidennya dekat sekali atau dekat dengan rokok, tercermin dari itu ya. Dan di istana itu menurut Pak JK ini lobby rokok di istana itu kuat sekali. Seberapa dahsyat sih, Bang, lobby industri terhadap pengambil kebijakan kita ya, sehingga kebijakan yang pro pada kesehatan alih-alih pada industri tembakau itu justru mereka promote lewat undang-undang. Berarti termasuk pada legislator. Oh iya. DPR ya. Iya. Saya namanya lupa ya. Pernah RUU pertembakauan ini diinisiatifi oleh salah satu anggota partai, Golkar. Definisi rokok itu adalah warisan budaya bangsa. Oleh karena itu harus dilindungi, ya. Oh, itu di RUU kebudayaan, Bang, soal kretek. Iya. Soal kretek bukan ya? Sebelumnya. Oke. Segala undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang ini batal setelah undang-undang ini diberlakukan. Mau kita lawan kan? Udah hampir ketemu tuh. Ya, tapi seperti itu. Jadi lewat legislasi, lewat kementerian, lewat istana, ada pejabat penting juga yang seolah-olah menjadi juru bicaranya pabrik rokok, namanya Muldoko. Seperti apa itu? Ya, waktu rame-rame salah satu merek ikut olahraga segala macam itu, saya nggak boleh menyampaikan mereknya lah ya. Oh, dia juru bicara, dia yang bela. Dia yang bela gitu. Mungkin nggak itu, Bang, karena kita tahu penetrasinya begitu dalam, begitu kan, ke partai juga mereka masuk begitu, dan
Bahkan kita pernah menulis gimana, ya. Ci? Jadi kita itu pernah menulis ketika edisi khusus PSI. PSI didukung oleh salah satu perusahaan rokok besar yakni Jarum yang untuk membiayai para calegnya dan ada kemungkinan juga dari berbagai partai politik bahwa perusahaan-perusahaan rokok ini juga masuk ke partai-partai lain gitu. Bahkan dikasih angin kalau menurut saya di Indonesia ini. Jadi kan saya kebetulan pernah memimpin penyusunan roadmap industri zaman Menteri Perindustriannya Pak Hidayat. Waktu saya ketua LP3 Kadin. Jadi kami kategorikan industri rokok ini sunset. Dan itu tidak ada yang menolak. Sunset. Ya jadi dia declining gitu. Makanya udah industrinya sunset, enggak bolehlah dipasang target produksi naik terus. Ya kan sunset gitu. Dengan kondisi yang seperti ini, pemerintahan yang selama 9 tahun tidak serius mengendalikan pengendalian tembakau gitu ya, termasuk menurunkan prevalensi perokok. Seperti apa nanti pemerintahan baru ya yang tentunya didukung oleh pemerintahan yang saat ini juga gitu. Apakah pemerintahan baru nanti akan bisa betul-betul independen terhadap oligarki perusahaan rokok? Kan Boy Thohir sesumbar itu. Ya, seperti kayak ekonomi itu Bang ya. Kan nggak ada yang gratis. Dua perusahaan kelompok perusahaan rokok yang disebutkan. Dan itu udah pasti yang golongan 1 yang produksinya di atas berapa miliar ya saya lupa lah. Yang golongan 1 yang cukanya paling tinggi. Ya mereka pasang kuda-kuda dong. Kalau setidaknya paling tidak declining mereka itu semakin landai gitu. Landai sih udah pas, turun udah pasti, tapi mereka nggak pingin yang begini. Nah ini agak landai begini. Beberapa sudah diversifikasi usaha, jadi ke non rokok gitu. Tapi sampai sejauh ini yang namanya diversifikasinya itu masih tidak signifikan. Jadi cuannya ya masih di rokok, industri rokok. Gitu. Yang luar biasa, walaupun gempuran dari mana-mana, pemerintah itu memberikan amunisi bagi mereka untuk ngeles. Misalnya apa tuh Bang? Lempar bola. Bang sebenarnya kan agak lucu juga melihat kebijakan pemerintah soal pengendalian tembakau ini karena satu sisi ya cukai begitu-begitu saja. Sementara kalau kita lihat tagihan BPJS misalnya, Pak, BPJS Kesehatan itu kan melambung banyak sekali gitu dan karena penyakit-penyakit yang bisa jadi karena rokok dan gitu. Minuman berpemanis. Persis. Ya, gitu. Kalau dari rokok saja ini ID BPJS ya. BPJS kita rapat dihadiri oleh Pak Emil juga waktu itu. Kira-kira sepertiganya. Oke. Sepertiga BPJS membiayai penyakit-penyakit yang berkaitan dengan rokok. Nah uniknya Mas, kebijakannya itu pro peningkatan produksi rokok. Ya itu dia. Bagi hasil cukai itu ke daerah produsen rokok. Mau bagi hasil lebih gede. Tingkatkan produksi, undang pabrik rokok. Harusnya kan yang bagi hasil berdasarkan jumlah merokok kan? Karena yang sakit nanti orang Jakarta, misalnya perokoknya Jakarta semua, yang sakit Jakarta BPJS-nya atau biaya kesehatan ditanggung oleh Jakarta. Ini dikasih insentif daerah produsen. Ini kan udah apalagi namanya geblek itu. Jadi artinya itu dia tadi promote peningkatan produksi. Oke Bang, Cak, rasanya banyak sekali ini kalau kita bahas soal industri rokok dan pengendalian pengendalian tembakau juga pengendalian makanan minuman berperisa ini 7 hari 7 malam nggak akan kelar. Tapi saya benang merah dari obrolan kita dengan Bang Faisal ini adalah tentu saja kita berharap pemerintah itu punya greget ya Bang dalam pengendalian produk tembakau dan juga makanan berperisa karena ujung-ujungnya adalah
prioritas pada kesehatan publik. Masyarakat, anak-anak itulah yang paling penting. Dan concernnya untuk menurunkan prevalensi perokok ya Kang ya, karena selama ini yang dalam 9 tahun kebelakang ini yang belum tuntas selesai gitu, bahkan membaik pun rasanya jauh dari itu gitu ya. Oke, siap. Dan kalau ekonomi Mas ya meningkatkan produktivitas. Ya. Oke Bang Faisal, terima kasih untuk terima kasih Bang Faisal kehadiran dan penjelasannya di Bocor Alus Politik. Moga-moga bermanfaat untuk pemirsa kita. Ya, saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan kamu juga bisa saksikan atau dengarkan di Spotify Bocor Alus Politik.